Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Putri Yuniarti dari kelas 10 MPLB 3 izin mempresentasikan tentang teks biografi bahasa Indonesia dan saya ingin menjelaskan teks biografi tentang Susi Pujiastuti. Dan di sini ada struktur teks biografi. Yang pertama itu ada orientasi, yang kedua itu ada peristiwa atau masalah, dan yang ketiga ada reorientasi. Dan juga ada kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks biografi ini, yaitu kaidah kebahasaan yang pertama ada pronomina atau kata ganti, yang kedua ada kata kerja material, yang ketiga ada kata sifat, yang keempat ada kata kerja pasif, yang kelima ada kata kerja aktivitas mental, yang keenam ada kata penanda urutan waktu. Struktur yang pertama yaitu orientasi, dan yang pertama di sini terdapat riwayat kelahiran Susi Pujiastuti. Susi Pujiastuti ini lahir di Pangandaran pada tanggal 15 Januari 1965. Beliau ini adalah seorang Menteri Kelautan dan Perikanan ke-7 di Indonesia pada tahun 2014 dan sampai 2017. Ia menjabat menjadi seorang pengusaha. Saat ini namanya dikaitkan dengan kata tenggelamkan dan ia dikenal dengan sebutan Super Susi. Dan di bagian orientasi ini terdapat kata ia, yaitu pronomina atau kata ganti. Bagian orientasi yang kedua yaitu ada riwayat keluarga Susi Pujiastuti. Suami Susi Pujiastuti yang pertama itu bernama Yoyok Yudi Suharyo. Pernikahannya bertahan selama 3 tahun. Ia dikaruniai satu orang anak yaitu bernama Panji Hilmansyah yang lahir pada tahun 1984. Ia sempat 2 kali bercerai. Ia juga mempunyai ayah bernama Haji Ahmad Karlan dan ibu bernama Hajah Suwuh Lasmiyah. Kedua orang tua Susi berasal dari Jawa Tengah. Dan pada riwayat keluarga ini atau pada struktur orientasi ini terdapat kata pada, yaitu kata penanda urutan waktu. Dan yang ketiga ada hobi Susi Pujiastuti. Susi Pujiastuti ini memiliki hobi yang sangat unik loh, yaitu mengendari motor cross dan juga berselancar serta bermain kayak. Bermain kayak itu merupakan olahraga air di mana sang pengendara menggunakan perahu kecil. Selain hobi bermain kayak, beliau juga hobi memberantas praktek ikan ilegal atau illegal fishing. Dan juga Susi sangat menyukai peta sejak kecil. Susi memiliki 200 peta di rumahnya. Ia mengaku dirinya selalu menyempatkan diri untuk membaca setiap hari. Kebiasaan tersebut juga dilakukan di sekolahnya. Susi pun selalu membaca buku. Ia orang yang sangat bijak. Di bagian hobi ini terdapat kata menyukai. Menyukai merupakan kata kerja aktivitas mental dan juga terdapat kata bijak yaitu merupakan kata sifat. Ke dalam struktur teks biografi yang kedua yaitu ada peristiwa atau masalah. Yang pertama ada pendidikan. Masa sekolah Susi hanya lulus sampai SMP dan ia sempat mengenyam di SMA 1 Yogyakarta sampai kelas 2 SMA. Dia putus sekolah dan itu tidak membuat Susi rendah diri karena justru Susi termotivasi untuk mandiri. Dan pada tahun 1983 di saat ia umur 18 tahun, ia belajar berdagang dan ia berjualan bed cover keliling di Pangandaran. Dan yang kedua ada skill, yaitu Susi memiliki beberapa skill. Ia mampu mengatasi kesulitan di waktu tertentu, bertanggung jawab, serta disiplin dalam bekerja. Ia juga mempunyai kemampuan berjualan serta memberantas penangkapan ikan ilegal. Kepribadian terbuka serta ramah membuat ia menyukai serta ingin mencoba hal baru. Banyak sekali yang meremehkan Susi karena ia hanya lulusan SMP, tetapi demikian ia juga seorang perencana yang baik dan juga dapat melakukan segala sesuatu dengan sistematis. Dan pada gambar di samping terdapat Menteri Kelautan dan Perikanan Susi memimpin langsung penenggelaman 26 kapal ikan asing ilegal di wilayah Kalimantan Barat. Dan yang ketiga di sini ada karya. Karya yang dimiliki oleh Susi Pujiastuti itu yaitu mampu mempertahankan produktivitas serta sumber daya kelautan dan juga perikanan di Indonesia. Dia juga berhasil mendirikan
PT ASI Pujiastuti, Marine Product Pabrik yang bermerek Susi Brand. Pada tahun 2015, ia juga berkata yang perlu diingat dan juga dipegang rakyat, Susi juga merupakan pemilik dari Susi Air. Dan peristiwa atau masalah yang di bagian karya ini ada kata diingat, yaitu merupakan kata kerja pasif. Dan struktur teks biografi yang terakhir yaitu masuk ke dalam reorientasi. Yang pertama ada kesuksesan Susi Pujiastuti. Kesuksesannya saat ini yaitu mampu merintis sendiri bidang perikanannya dan juga mendirikan maskapai penerbangan, dan itu semua berawal dari Susi yang hanya menjadi seorang pengepul ikan, dan pesawat Susi pernah mengangkut bantuan pada saat bencana tsunami di Aceh. Yang kedua ada penghargaan. Susi juga mempunyai sangat banyak penghargaan, salah satunya ia pernah meraih Citra Priangan Awards, peningkatan kehidupan nelayan, pikiran rakyat pada tahun 2004. Dan pada tahun 2019, Susi juga mendapatkan penghargaan Outstanding Ministry Business Indonesia. Sekian dari saya akhiri presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.